Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, kali ini saya ingin berbagi tentang informasi, yaitu tentang platform Merdeka Mengajar. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar senantiasa bisa mendapatkan notifikasi dari video-video saya ini, dan jangan lupa pula dengan like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Kenalan yuk dengan platform Merdeka Mengajar. Apa itu platform Merdeka Mengajar? Platform teknologi untuk mendukung guru agar mengajar lebih baik, meningkatkan kompetensi dan perkembangan secara karir. Siapa saja yang bisa akses? Untuk saat ini, platform Merdeka Mengajar hanya bisa diakses, dapat digunakan oleh semua guru, juga kepala sekolah pada program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Namun jangan khawatir, platform ini secara bertahap akan terus berkembang dan mengalami peningkatan. Cara aksesnya mudah. Satu, unduh dan pasang install aplikasi dari Google Play Store bagi pengguna Android. Namun nantinya guru juga dapat mengakses platform Merdeka Mengajar melalui komputer, yaitu melalui laman https://guru.kemdikbud.go.id. 2. Pastikan sudah memiliki akun Belajar ID untuk login. 3. Masuk ke platform menggunakan akun Belajar ID dan ikuti langkah selanjutnya. Apa saja produk platform Merdeka Mengajar? Saat ini produk yang tersedia adalah produk perangkat ajar, dan guru dapat mengakses fitur-fitur terkait modul ajar hingga buku teks di dalamnya. Namun secara bertahap, guru akan segera menikmati produk dan fitur-fitur baru lainnya. Lalu apa itu produk perangkat? Yaitu kumpulan materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase belajar untuk diinginkan. Di sini guru dapat menemukan modul ajar dan buku teks yang bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik murid. Selanjutnya kita akan melihat tentang surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor 0510B/BS 0101/2022 tentang aktivasi akun pembelajaran sebagai akses masuk platform Merdeka Mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Tujuannya adalah Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten seluruh Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, kemudian Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidik dan akun akses layanan pembelajaran. Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka Mengajar. Untuk mengakses platform Merdeka Mengajar tersebut, guru harus melakukan aktivasi akun pembelajaran. Platform ini terdiri dari 4 fitur, yaitu
A. Yang pertama perangkat ajar, kedua laman kelas dan asesmen murid, kemudian pelatihan mandiri dan video inspirasi, dan bukti karya saya. Berkaitan dengan aktivasi akun pembelajaran tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan sosialisasi cara mengaktifasi akun pembelajaran kepada operator sekolah dan guru di satuan pendidikan, serta pengawas sekolah dengan mengacu pada lampiran 1 surat edaran ini. Informasi lebih lanjut mengenai aktivasi akun pembelajaran dapat diakses laman https belajar.id. 2. Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya menyampaikan kepada operator sekolah untuk mengunduh daftar akun pembelajaran, nama akun dan kata sandi, dan memberikannya kepada pemilik akun, yaitu guru di satuan pendidikan. Dan B. Guru dapat dan pengawas sekolah untuk mengaktifkan akun pembelajaran agar dapat mengakses platform Merdeka Mengajar. 3. Tata cara penggunaan platform Merdeka Mengajar sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 surat edaran ini. 4. Aktivasi akun pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf B diharapkan dapat disesuaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2022. Peluncuran platform Merdeka Mengajar akan diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2022. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan dukungan saudara, diucapkan terima kasih. Jakarta, 27 Januari 2022, Direktur Jenderal Iwan Syahril. Selanjutnya, lampiran 1, tata cara mengunduh data pengecekan ketersediaan akun pembelajaran dan aktivasi akun pembelajaran. A. Pengunduhan data, cara operator satuan pendidikan atau operator sekolah mengunduh data akun pembelajaran. Ini cara mengunduhnya, sahabat sekalian, buka laman https pd.data.kemendikbud.go.id ya. Kemudian login menggunakan akun SSO data pokok pendidikan atau Dapodik yang terdaftar di https sdm.data.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, klik tombol unduh akun. Kemudian selanjutnya keempat adalah pilih peserta didik atau PTK untuk mengunduh data akun. Selanjutnya yang kelima, setelah data didapatkan, berikan informasi akun, user ID, dan kata sandi kepada pengguna. Pastikan informasi hanya diberikan kepada pemilik resmi akun sesuai data di Dapodik. Nah, selanjutnya adalah pengecekan ketersediaan akun pembelajaran. Cara mengecek ketersediaan akun pembelajaran. Silakan cek ketersediaan akun secara mandiri dengan cara sebagai berikut. 1. Buka laman https belajar.id pada perambaan di perangkat Anda. Yang kedua, lengkapi data pribadi Anda sesuai data Dapodik, nama lengkap, nama ibu kandung, tipe pengguna, tanggal lahir, nomor pokok satuan pendidikan atau nasional atau NPSN. Yang ketiga, yaitu dapat informasi apakah akun pembelajaran sudah tersedia ataupun belum. Kalau tersedia maka tercentang, kirim detail informasi akun ke email pribadi Anda dan lakukan aktivasi. Bila belum tersedia maka dia akan terconteng silang tanda merah. Kemudian hubungi operator sekolah untuk mengetahui status dan ketersediaan akun pembelajaran Anda. Jika tandanya silang merah maka Bapak Ibu segera menghubungi operator sekolah. Pastikan juga data pribadi yang Anda masukkan saat mengecek ketersediaan akun sudah sesuai dengan data di Dapodik.
Kemudian yang C, akun pembelajaran. Cara aktivasinya akun pembelajaran adalah yang pertama, cek di http://mail.google.com, kemudian https://accounts.google.com. Buka aplikasi Gmail itu, masuk ke laman perambaan Anda. Selanjutnya masuk atau login menggunakan nama akun user ID dan kata sandi password yang akan dikirimkan ke email pribadi Anda. Selanjutnya yang berikutnya adalah setujui syarat dan ketentuan pengguna akun pembelajaran. Kemudian yang keempatnya adalah lakukan penggantian kata sandi atau password akun pembelajaran. Selanjutnya ketentuan dan tata cara pengguna platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar merupakan platform teknologi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung satuan pendidikan dalam melakukan proses pembelajaran dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Platform ini dapat digunakan oleh guru di seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama yang memiliki akun pembelajaran yang sudah aktif. Tenaga pendidikan dan Dinas Pendidikan perlu memastikan sudah memiliki akun pembelajaran agar dapat mengakses platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar terdiri dari 4 fitur dengan tujuan dan manfaat pengguna sebagai berikut. Yang pertama, perangkat ajar. Perangkat ajar adalah kumpulan bahan ajar, modul ajar, modul proyek, atau buku teks. Melalui produk perangkat ajar, guru dapat dengan mudah menemukan inspirasi materi pembelajaran sesuai dengan domain dan fase di mana guru mengajar. Selanjutnya, guru dapat menggunakan produk perangkat ajar untuk A. Mengunduh perangkat ajar ke ponsel atau gawai lainnya masing-masing. B. Membagikan tautan perangkat ajar melalui WhatsApp, surat elektronik atau email, atau ke kanal lainnya. C. Memberikan umpan balik jika guru merasa terbantu dengan suatu perangkat ajar. Yang D. Mengetahui tingkat rekomendasi suatu perangkat ajar dengan melihat beberapa kali suatu perangkat ajar disukai dan diunduh oleh guru lainnya. Dan yang E. Menandai modul ajar atau rencana pelaksanaan pengajaran RPP pilihan agar bisa mengaksesnya kembali dengan mudah di platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya yang kedua, laman kelas dan asesmen murid. Asesmen murid berisi kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Laman kelas berisi daftar murid berdasarkan kelompok kelas tertentu sebagai target didistribusi asesmen murid. Melalui produk asesmen murid, guru dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Dengan demikian diharapkan tercapai pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Asesmen murid yang tersedia saat ini adalah literasi dan numerasi. Guru dapat mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring atau online maupun luring atau offline. Yang ketiga, pelatihan mandiri dan video inspirasi. Pelatihan mandiri merupakan bagian dari platform Merdeka Mengajar yang memuat berbagai materi pembelajaran untuk digunakan secara mandiri dan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru sebagai pendidik. Materi pembelajaran dibuat secara singkat dan sesuai kebutuhan untuk mempermudah guru melakukan pelatihan mandiri dimanapun dan kapanpun. Melalui video inspirasi, guru dapat menonton berbagai video singkat yang dapat menjadi inspirasi
untuk mengembangkan kompetensi guru baik dalam aspek profesional maupun personal. Yang keempatnya adalah bukti karya saya. Bukti karya saya merupakan wadah dokumentasi karya bagi guru. Karya menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Selanjutnya, guru dapat menggunakan produk bukti karya saya untuk 1. Menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama sebagai penunjang dalam pengembangan diri dan karir. Dan B. Berbagi karya dengan rekan sejawat untuk mendapat umpan balik agar dapat saling belajar praktik baik serta bertukar ide ataupun pikiran. Berikut adalah rincian tata cara mengakses dan menggunakan platform Merdeka Mengajar. 1. Mengakses platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar dapat diakses melalui website https://gurukemdikbud.go.id atau aplikasi ponsel pintar smartphone berbasis Android melalui laman bit.ly platform Merdeka Mengajar. Yang berikutnya, login ke platform Merdeka Mengajar. Login dapat dilakukan dengan menggunakan akun pembelajaran. Pastikan tenaga pendidik dan Dinas Pendidikan sudah mengaktifkan akun pembelajaran. Selanjutnya, masuk informasi provinsi, sekolah, kelas, dan mata pelajaran di mana guru dan tenaga pendidikan mengajar. Untuk gambaran alurnya dapat dilihat pada infografik dan tautan berikut ini. 3. Menggunakan perangkat ajar. Tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk perangkat ajar untuk melakukan kegiatan berikut. 1. Mencari modul ajar, buku teks, buku murid, dan buku guru berdasarkan mata pelajaran dan fase yang diinginkan. Selain itu, guru juga dapat melakukan pencarian lebih spesifik dengan fitur filter. B. Mengunduh dan menyimpan modul ajar dan buku teks ke dalam memori lokal gawai. Beberapa buku teks yang terunduh akan dilampirkan markah atau tirta atau watermark, dan dengan membuat folder baru, guru dapat mengelompokkan perangkat ajar berdasarkan kebutuhannya. Perangkat ajar dapat diakses secara lebih cepat dan dikelola ke dalam berbagai jenis folder yang disimpan di dalam platform dengan fitur menandai. Untuk gambaran alur dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly perangkat ajar PMM. Yang keempat, menggunakan laman kelas dan asesmen. Tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk laman kelas untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Melihat daftar kelas dan daftar asesmen yang dibagikan. B. Menambah kelas baru. C. Mengubah nama kelas. Dan D. Menambah atau menghapus data murid. Untuk gambaran alur dapat dilihat pada infografik pada laman https://bit.ly kelas PMM. Tenaga pendidik seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk asesmen untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. A. Melakukan asesmen diagnostik di awal tahun pelajaran agar dapat melakukan perencanaan lebih lanjut untuk metode pembelajaran berikutnya dengan dukungan dan rekomendasi perangkat ajar. B. Melihat hasil penilaian asesmen dalam bentuk hasil penilaian kelas maupun hasil penilaian individu murid. Hasil penilaian kelas mencakup level kompetensi sebagian besar murid di kelas. Sedangkan hasil penilaian individu murid akan menampilkan detail analisis di tingkat kompetensi murid. Mendistribusikan asesmen murid secara daring, online, dan luring atau offline. Lakukan penilaian secara manual untuk jawaban uraian pilihan, untuk jawaban pilihan ganda, dan dilakukan secara otomatis oleh sistem jika distribusi asesmen dilakukan secara
daring atau online. Untuk gambaran alur dapat dilihat pada infografik tautan https://bit.ly assessment PPM. Yang kelima, menggunakan pelatihan mandiri dan video inspirasi. Tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk pelatihan mandiri untuk melakukan kegiatan berikut. 1. Mempelajari materi pelatihan dalam bentuk teks, video, kuis, dan penulisan refleksi. B. Mengevaluasi hasil pembelajaran dan post-test. Tenaga pendidikan di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk video inspirasi untuk mengakses kumpulan video inspirasi dengan berbagai topik pembelajaran yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta para ahli sebagai referensi praktik ajar untuk mendukung pengembangan kompetensinya. Untuk gambaran alur dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly video pelatihan PMM. Selanjutnya, nomor 6, menggunakan buku karya saya. Tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan dapat menggunakan produk bukti karya saya untuk melakukan kegiatan berikut. A. Mengimpor video bukti karya pribadi yang sudah diunggah ke YouTube ke platform Merdeka Mengajar. B. Membagikan video bukti karya pribadi ke rekan guru dan kepala sekolah. Untuk penggambaran alur dapat dilihat pada infografik pada tautan https://bit.ly bukti karya PMM. Demikianlah sahabatku ya tentang platform Merdeka Mengajar dan bagaimana cara menginstalnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sekalian, dan sekali lagi terima kasih bagi siapa saja yang menyaksikan video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.